Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesya Salsabila, ingin mempresentasikan tentang materi kaidah penyusunan tes bahasa. Jadi, kaidah penulisan soal tes pilihan ada beberapa. Yang pertama, soal tes benar atau salah, shawab atau khata'. Di dalam menulis soal tes benar ataupun salah perlu memperhatikan kaidah. Di antaranya, buatlah petunjuk cara mengerjakan soal benar, salah dengan jelas. Hindari pernyataan yang mengandung kata yang meragukan. Hindari pernyataan yang terlalu panjang dan kompleks. Soal yang benar dan yang salah hendaknya seimbang. Apabila soal menanyakan pendapat, maka perlu disertakan sumber yang mengemukakan pendapat tersebut. Kemudian, yang kedua, soal tes menjodohkan, yaitu al-muzawajah. Pedoman penulisan yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan soal menjodohkan diantaranya petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, dan sejajar. Jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak, biasanya lebih satu ataupun dua daripada soalnya. Pokok soal dan pilihan jawaban disusun dengan pernyataan yang pendek yang seperlunya saja. Kemudian adanya soal tes pilihan ganda, yaitu ada 5 pokok yang perlu diperhatikan. Ada materi soal, ada penulisan dasar pertanyaan atau stimulus, ada pokok soal, ada pilihan jawaban, dan ada pengecoh. Juga ada bahasa yang digunakan. Kemudian adanya kaidah penulisan tes jawaban singkat. Ada soal tes isian dan soal tes melengkapi. Soal tes isian adalah hindarkan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Susunlah soal dengan pernyataan berita. Pernyataan disusun sedemikian rupa sehingga jelas jawaban yang diharapkan. Sedangkan soal tes yang melengkapi, soal yang disusun seperti kalimat lengkap kemudian dihilangkan pada bagian tertentu yang harus diisi oleh peserta tes. Dan bentuk lain juga membuat kalimat lengkap dan bagian akhirnya dihilangkan. Kemudian adanya kaidah penulisan soal tes uraian. Penulisan soal tes uraian, materi tersebut ada soal harus sesuai dengan indikator, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran, dan juga ada konstruksi. Konstruksi diantaranya soal harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku ajar ataupun catatan. Dan yang terakhir, kaidah penulisan soal tes uraian yaitu bahasa. Di antaranya kata tanya ataupun perintah yang dipergunakan di dalam soal harus menuntut jawaban. Bahasa soal harus komunikatif, mudah dimengerti, sesuai dengan tingkat penggunaan bahasa siswa. Dan rumusan soal tidak menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Jadi hanya inilah materi tentang kaidah penyusunan tes bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.